Selamat datang di minggu ketiga kursus perdagangan pangan Indonesia. Di minggu ini kita akan membahas tentang ekonomi politik pertanian di Indonesia. Di video ini kita akan melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi harga pangan yang kita temui saat kita membeli bahan-bahan untuk keperluan makanan kita. Saya akan fokus pada kebijakan utama yang memiliki dampak yang besar pada seberapa banyak kita harus membayar untuk makanan kita. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan tersebut adalah kelanjutan dari kebijakan-kebijakan di masa lampau yang sifatnya turut mendukung agenda swasembada pangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kebijakan ini selanjutnya diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini dibuat untuk melarang impor bahan pangan tertentu masuk ke Indonesia, dan apabila ada beberapa barang impor yang diperbolehkan masuk, itu hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari pemerintah dan dengan kuota yang terbatas. Kita ambil contoh restriksi atau pembatasan terhadap impor beras. Kebijakan saat ini dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dapat mengimpor beras hanyalah Bulog dan perusahaan-perusahaan lain yang mereka tunjuk. Hal ini membuat importir skala kecil yang tidak memiliki koneksi politik dengan Bulog ataupun kementerian terkait mengalami kesulitan untuk ikut serta dalam bisnis impor beras. Sebaliknya, bagi perusahaan besar dengan akses tersebut, mereka diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan mereka juga dapat mengontrol harga di pasar. Bagi para politisi, ada risiko terlibat dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tadi. Juga karena kuota impor biasanya tidak memberikan data yang akurat, hasilnya perusahaan yang terpilih mengimpor lebih sedikit dari yang sebenarnya dibutuhkan. Lantas, apa dampaknya bagi kita? Seperti yang kita bahas di minggu pertama, ketika tidak ada cukup persediaan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat, harga pangan akan meningkat dan harga makanan akan menjadi semakin mahal. Harga yang meningkat menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Jadi, membuat harga pangan terjangkau adalah tantangan yang dihadapi pemerintah. Dalam usaha untuk mencegah harga pangan yang meningkat tajam, pemerintah mengeluarkan regulasi lain. Misalnya, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 63 Tahun 2016 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah harga pangan mencapai harga yang terlalu tinggi bagi konsumen, dan sebaliknya juga untuk mencegah harga yang terlalu rendah agar para produsen dan penjual lokal tidak rugi. Dampak dari kebijakan ini bermacam-macam, tergantung pada banyak faktor. Tapi sebagian besar, dampak positif dari peraturan ini sayangnya hanya untuk jangka pendek, dan biasanya hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti saat permintaan tinggi di bulan Ramadan atau saat Idul Adha. Dalam jangka panjang, ia potensial berefek negatif, meskipun saat ini belum tampak oleh kita. Kebijakan ini memberi sedikit sekali ruang bagi sektor swasta untuk turut andil dalam memasok pangan bagi rakyat secara resmi, seperti usaha kecil atau usaha yang tidak memiliki jaringan ke pemerintah. Ini memengaruhi lingkungan yang kompetitif di antara usaha-usaha yang akan menghadirkan produk yang lebih berkualitas bagi kita dan dengan harga yang lebih terjangkau. Sisi negatifnya,
Fakta bahwa usaha biasa tidak dapat secara resmi menjadi bagian dari lingkungan perdagangan pangan berarti bahwa ada banyak kesempatan untuk kegiatan pasar gelap. Pada masa permintaan yang tinggi terhadap bahan pangan tertentu, ada banyak dorongan bagi kelompok-kelompok untuk memanfaatkan kebutuhan konsumen dan menjual kepada mereka bahan-bahan pangan berkualitas rendah, bahkan berbahaya. Baik, kita sudah membahas tentang kebijakan pangan yang berperan penting dalam menentukan berapa banyak kita membayar untuk makanan kita. Dan bagaimana itu dapat membentuk perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan pangan. Dalam video selanjutnya, kita akan melihat siapa saja yang terlibat dalam mengatur perdagangan pangan di Indonesia.